Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalin, aku Oki Rengga, kiper dari Medan. Banyak orang bilang jadi pemain bola itu enak. Iya enak, buat pemain inti. Buat kiper cadangan kayak aku, kiper cadangan ketiga lagi. Ini gak ada enaknya. Kenapa? Karena aku kalau main harus nunggu kiper pertamaku cedera. Itu juga masih ada kiper kedua. Nah, kalau kiper kedua udah cedera, baru kiper pertama main lagi. Soalnya udah sembuh cedera. Buat aku, pemain cadangan, jatuhnya tuh jadi pemain yang munafik. Kenapa? Karena aku kalau lagi pertandingan tuh, gawangku diserang sama tim lawan, ditendang ke gawangku, ditangkap sama kiperku. Itu kami di bench otomatis ngasih support. Bagus, bagus. Ya termasuk aku gitu. Bagus. Tapi dalam hatiku, kok bagus lah kamu. Kalau kok bagus terus kapan mainnya aku ini coba. Ini duduk terus capek juga kayak wasit badminton ini tuh. Dan gak lama ada momen dimana penjaga gawangku cedera. Benturan jatuh gak bangun. Aku tuh langsung yang pelatih ngelihat, Oki pakai baju. Iya coach, main saya. Enggak udah malam ini enggak bagus buat kesehatan, pakai bajumu. Iya coach. Kiper kedua main. Dan gak lama setelah itu gawangku kebobolan teman-teman. Gawangku kebobolan aku refleks. Berdiri. Yes. Ini yang kebobolan gawangku. Ini otomatis pelatih, pemain cadangan, wasit tunggu, anak gawang, ketua PSSI ngeliatin aku nih. Kau kenapa Oki? Itu kok kebobolan lah coba. Padahal mainnya bagus. Saya ngelanjut wasit badminton gak apa-apa kok. Dan buat kami pemain cadangan, etika bertanya kepada pelatih, kenapa kami tidak dimainkan? Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Itu sama aja kayak kami gak percaya sama pelatih. Tapi aku manusia biasa gitu. Di satu pertandingan, aku beranikan diri untuk coba bertanya kepada dia. Coach, saya kan latihan rajin nih. Cedera juga enggak. Sarung tangan saya mahal nih coach. Lengket loh. Kan lengket. Gak lepas nih coach. Tapi kenapa saya gak dimainkan? Salah saya apa? Kau bodoh, duduk. Bodoh coach. Iya. Aku duduk ditanya sama temanku. Apa kata pelatih? Disuruh pemanasan bang. Nanti babak kedua dimainin. Oh pemanasan. Bukan bodoh kan? Oh bukan bang. Dan kami, pemain cadangan. Kami tuh kalau di band sama kayak ibu-ibu komplek. Kami tuh kerjanya gosip. Gosipin pemain yang lagi main di lapangan. Ini aku nih suka nih. Bang, tengoklah itu. Dari tadi salah passing terus. Tapi dimainkan. Iya kan? Itu lagi dari tadi lewat terus. Kiko jujur lagi. Abang sama dia lebih bagus siapa main coba? Bang aku jujur ya bang. Abang sama dia lebih bagus abang bang. Kan betul. Kau tunggu ya. Coach. Gini ya. Kata Oki. Lebih bagus aku main daripada dia. Kenapa aku gak dimainkan? Apa salahku? Kau bodoh, duduk. Iya coach. Gitu dia duduk, aku tanya. Apa kata pelatih bang? Gak ada bang, disuruh pemanasan. Oh pemanasan. Bukan karena bodoh kan bang? Wah bukan lah, masa bodoh kayak kau. Dan akhirnya momen yang aku tunggu-tunggu datang teman-teman. Dimana kiper pertamaku cedera dan kiper keduaku cedera. Di hari itu udah pasti nih, aku yang dimainkan. Aku nelpon ibuku tuh, Bu, nanti nonton, Oki main. Oh iya kata ibuku. Dibacakan susunan pemain, akhirnya pada hari itu pelatih memutuskan untuk bermain tanpa kiper. Jadi saya nggak main coach, nggak. Gawang siapa yang jaga? Kita portal biar nggak ada yang masuk. Kalau ada yang masuk kita balik gawangnya. Yang penting bukan kau yang main. Ya coach, aku duduk, aku telepon ibu. Bu, apa Ki? Oki PNS aja bu.
Oh ya udahlah, ibu pun ada orang dalam kok itu. Selamat malam, saya Oki Rengga. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Oki Rengga. Kasian ya dia ya. Kasihan Bang Oki. Oke. Bang Oki tapi Ya, sayang sama ibunya. saya. Kenapa kayak acara jalinan kasih jadinya? Kenapa bicara seperti itu? Saya juga sayang. Tapi, Sama siapa? Sudah tidak ada. ya. Sedih ya. Malah sedih. Malah sedih ya. Malah sedih. Jadi serius, jadi baper. Oh ya. Oke, ini kamu udah siap ya kita dengar komentar dari para juri? Sip. Sudah siap ya? Siap. Oke, mukanya kenapa begitu? Ya. Emang begitu? begini, Oh, emang ya rusak udah. begini. Yang pertama langsung Yes. saja komentar dari Pak De Indro. Iya. Oke, Ya Pak De. kelihatan tadi grogi nggak? Ada sedikit. Ada sedikit, kelihatan banget. Tapi itu yang menurut aku bagus ya. Kamu kelihatan grogi, tapi bisa menguasai dan beat kamu lancar banget, keren banget menurut aku. Itu yang pertama kamu punya kekuatan yang kamu punya udah cukup bagus gitu ya untuk di awal. Terus kamu juga berhasil apa yang ada di otakmu, apa yang telah direncanakan di skrip kamu itu berhasil ditransformasikan kepada teman-teman. Itu kunci juga delivery ya. Terus juga sayangnya di belakang kamu mungkin belum punya touch untuk bisa memilih punchline belakang yang terakhir. Karena punchline belakang itu menentukan banget. Jadi lain kali kamu harus benar-benar perkuat di punchline belakang. Mungkin itu kalau agak sabar sedikit tadi nggak terburu-buru. Ibu punya orang dalam juga kok. Itu sebetulnya mungkin bisa meledak juga, bisa pecah ya. Oke, keren banget. Makasih Pak De. Thank you Pak De. Panji, silakan Panji. Boleh kasih semangat dong buat Oki yang kelihatannya gila. Mana yang lebih deg-degan? Jadi kiper ketiga akhirnya dikasih izin main atau untuk pertama kalinya ngebuka, jadi komiknya ngebuka Suci 8. Mana yang lebih grogi kira-kira? Grogi ini Bang. Grogi ini. Karena lu bisa menguasai grogi lu dengan sangat baik. Gue sih nggak ngerasa ada joke yang miss ya, semuanya kena. Tapi kita sama-sama sepakat andaikan lu jauh lebih tenang dan misalnya ini adalah minggu keempat atau minggu kelima kalau misalnya lu lolos. Tentu lu akan lebih tenang. Jadi ini kalau ada grogi masih dianggap wajar. Tapi buat gua ini adalah performance yang sangat rapi dari orang yang ngebuka season baru. Jadi sukses. Makasih Bang Panji. Berikutnya silakan Cak Lontong untuk berkomentar. Oke, Iya Cak. menurut aku, kamu menurut enggak? Nih, Ya, ayo yang mulai. Anda kan di tim saya ya. Iya Nuh. Menurut saya, kamu membuka ini dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan buat saya ya. Ya ini kan tim, untuk dia dong. kan timnya Cak Lontong. Bagaimanapun juga akan membawa nama saya juga. Tapi kan yang manggung dia bukan lu. Ya otomatis nanti akan rebound ke sana. Tribun. Tribun. Atau main basket Tribun. Ada yang harus kamu benahi sedikit walaupun tadi tidak mengecewakan saya, tetapi saya harap kamu lebih bisa membanggakan saya. Ya, kalau bisa diatur dengan rapi. Karena kalau menurut aku kamu terlalu nyaman karena beatnya memang tentang sepak bola. Walaupun kamu grogimu nggak kelihatan, hanya mengalir ke getaran-getaran tubuh sedikit, getaran suara dikit. Tapi saya kira vibra itu penting untuk seorang penyanyi ya. Tapi kan dia bukan nyanyi. Stand up, stand up. Stand up. Ya saya kasih tahu vibra itu penting untuk penyanyi, kalau untuk komik nggak penting. Gitu. Ya kan belum selesai ngomong. Oke. Jadi intinya apa? Fokus pada apa yang dibutuhkan sebagai seorang komik yang komplit. Dan di sini adalah tempat Anda bisa belajar menjadi komik yang luar biasa. Terima kasih Cak Lontong.